sebagai presiden gitu ya, mungkin iya gitu ya, beliau sangat powerful, bisa menempatkan menteri, bisa menggerakkan banyak orang, banyak oknum, bisa dikerahkan, iya. Tapi di partai politik, di PDI Perjuangan, Pak Jokowi bukan siapa-siapa. Selamat malam semuanya. Hari ini ada satu kejadian politik yang saling bertolak belakang yang muncul dari satu sumber yang sama, yaitu PDI Perjuangan. Karena sebelumnya Ibu Mega dalam sebuah pidatonya, Ibu Mega bercerita bahwa ada sosok, ada orang yang ingin mengambil alih kursi Ketua Umum PDI Perjuangan, dan itu kemudian dibenarkan oleh Sekjen PDI Perjuangan atau Hasto Kristianto yang menyebut bahwa sosok yang dimaksud adalah Presiden Jokowi. Tapi ketika wartawan menanyakan hal ini kepada Mbak Puan terkait adanya orang yang ingin mengambil alih kursi Ketua Umum Partai PDI Perjuangan gitu ya, jawaban Mbak Puan enggak ada. Dan kalaupun ada, nggak bisa, kata Mbak Puan gitu ya. Terus kemudian di kesempatan yang lain Mbak Puan kembali ditanya soal orang yang ingin mengambil alih kursi Ketua Umum PDI Perjuangan, dan jawaban Mbak Puan, ya silahkan tanya saja kepada Ibu Megawati. Jadi jawaban Mbak Puan ini sangat-sangat bertolak belakang dengan pernyataan Ibu Mega sebelumnya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Dan ini membuat orang jadi bertanya-tanya, ini sebenarnya ada apa? Kenapa Mbak Puan kemudian bilang nggak ada? Padahal kata Ibu ada kok, kata Pak Sekjen ada gitu. Kata Adian, kata orang-orang di PDI Perjuangan ada. Loh kok malah Mbak Puan bilang nggak ada, ini gimana? Ini Mbak Puan PDI Perjuangan atau bukan? Wah, itu komentar-komentar orang-orang gitu ya. Nah, kalau saya ngelihat gitu ya, dari sisi Mbak Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI, sebagai kader senior di PDI Perjuangan, sebagai kandidat tunggal calon Ketua Umum Partai PDI Perjuangan selanjutnya, dan kemudian sebagai anak dari Ibu Megawati gitu ya, Mbak Puan itu cara berpikirnya tidak seperti kita orang biasa. Bagi Mbak Puan gitu ya, kalaupun beliau tahu ada manuver-manuver, ada upaya-upaya bagi Presiden Jokowi dan rezimnya atau orang-orangnya untuk membujuk atau untuk mengambil alih kursi Ketua Umum PDI Perjuangan, bagi Mbak Puan, semua manuver itu, semua yang dilakukan itu nggak akan bisa gitu. Itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya dan tidak sebanding dengan apa yang sudah pernah terjadi kepada PDI Perjuangan di rezim Soeharto dulu gitu. Jadi bagi Mbak Puan, dengan sejarah panjang PDI Perjuangan, apa yang dilakukan oleh rezim Jokowi atau orang-orang yang ada di sekeliling Pak Jokowi, nggak ada apa-apanya. Dan bagi Mbak Puan, Presiden Jokowi sebagai individu, sebagai pribadi gitu ya, ya Pak Jokowi itu ya kader biasa, kader partai biasa, dan dia tidak punya kemampuan untuk menggoyang partai PDI Perjuangan. Kalau partai lain mungkin bisa gitu ya, seperti Golkar misalkan benar-benar terjadi, tapi PDI Perjuangan ini adalah partai ideologis, adalah partainya Bung Karno, ideologinya adalah ideologi Bung Karno. Sehingga kursi ketua umum partai yang seharusnya dipilih oleh kader-kader PDI Perjuangan, pengurus PDI Perjuangan di berbagai daerah, itu mustahil rasanya untuk kemudian bisa menghasilkan cara yang seperti dilakukan oleh partai-partai lain gitu ya. Kalau di partai lain kan ada mekanismenya, ada caranya untuk menjadi kursi, untuk mendapatkan kursi ketum. Tapi di PDI Perjuangan itu nggak akan bisa gitu. Karena ideologinya adalah ideologi Bung Karno, bukan seperti partai yang terbuka dan kemudian bisa menerima siapa saja gitu. Jadi kepercayaan Mbak Puan kepada kader-kader PDI Perjuangan yang ada di bawah gitu, itu sangat tinggi sekali, sehingga Mbak Puan yakin dengan apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi, menteri-menterinya atau siapapun itu untuk mengambil alih atau untuk berupaya menjadi calon ketua umum Partai PDI Perjuangan, itu nggak akan berhasil. Kenapa? Karena Mbak Puan percaya dengan kader-kader yang ada di bawah, itu nggak mungkin kemudian mereka memilih Pak Jokowi. Karena ini partai ideologis gitu. Sehingga ya kalau kita ngelihat gitu ya, dari sisi Mbak Puan yang menganggap bahwa manuver Pak Jokowi itu nggak ada apa-apanya, nggak penting gitu ya, mungkin itu sulit untuk diterima. Masa iya sih? Lawang Bu Mega bilang kok, Pak Hasto bilang kok, kader-kader yang lain, Adian dan lain-lain itu bilang kok gitu ya. Kenapa kemudian bagi Mbak Puan itu dianggap biasa saja?
Ya karena tadi, karena kepercayaan Mbak Puan kepada kadernya, dan kemudian gitu ya, orang-orang yang sudah sampai di level itu memang kadang gitu ya, atau sering sekali mereka tidak terlalu memikirkan apa yang ada atau apa yang dilakukan oleh lawan-lawan politiknya yang tidak sebanding dengan dirinya. Sama seperti contoh saya gitu ya, ini mohon maaf gitu ya. Saya juga mohon maaf gitu ya, kalau ada di sosial media, di Facebook misalkan atau di Instagram yang kemudian ada orang nyinyir gitu ya, wah apa cicilan belum lunas atau ada tuh komentar-komentar yang seperti itu gitu ya. Itu nggak selalu saya tanggapi gitu ya. Dan kalaupun ditanggapi pasti ya saya bercandain aja gitu ya. Dan tidak saya anggap ada gitu. Dan sebelumnya juga tidak pernah saya ceritakan kecuali contoh ini gitu ya. Jadi saya menganggap bahwa komentar-komentar negatif tentang saya di sosial media itu saya anggap nggak ada. Kenapa? Karena mereka bukan lawan saya di politik gitu ya. Kalau soal yang lain mungkin mereka lebih baik, tapi untuk urusan politik dan informasi politik di tingkat elit atau politik nasional, itu kayaknya lebih banyak saya dibandingkan teman-teman yang ada di sosial media, di Facebook dan di Instagram. Jadi ketika muncul komentar-komentar yang sembarangan atau komentar-komentar yang ingin menyerang atau menganggap bahwa saya ini salah dan sebagainya, saya menganggap itu nggak ada gunanya gitu. Kenapa? Karena saya yakin dengan apa yang semua informasi yang saya dapatkan. Begitu juga dengan Mbak Puan Maharani. Karena saking yakinnya dengan kader-kader PDI Perjuangan yang ideologis, yang pasti akan memilih ketua umum yang punya ideologi, yang memang punya basis atau basic dari ideologi Bung Karno, maka Mbak Puan tenang-tenang aja gitu. Kalaupun ada, kata Mbak Puan, kalaupun ada yang coba mengambil itu, nggak akan bisa gitu. Itu karena kepercayaan diri Mbak Puan kepada kader-kader yang ada di bawah gitu. Sehingga apa yang dilakukan oleh Mbak Puan, apa yang disampaikan oleh Mbak Puan, itu sekali lagi sama seperti kita yang tidak terlalu menganggap orang-orang yang ada di bawah kita dan kemudian berusaha untuk mendongkel kita atau menyerang kita. Karena mereka bukan lawan kita. Bagi Mbak Puan, Pak Jokowi bukan lawannya gitu. Pak Jokowi nggak akan bisa ngambil PDI Perjuangan. Kenapa? Nggak akan bisa. Karena bukan lawannya gitu. Sebagai presiden gitu ya, mungkin iya gitu ya, beliau sangat powerful, bisa menempatkan menteri, bisa menggerakkan banyak orang, banyak oknum, bisa dikerahkan, iya. Tapi di partai politik, di PDI Perjuangan, Pak Jokowi bukan siapa-siapa. Kalaupun Pak Jokowi kader, ya dia adalah kader biasa saja gitu. Dan terbukti sampai sekarang. Segala upaya yang sudah dilakukan itu, nggak ada satupun kader dari PDI Perjuangan yang kemudian berani bicara untuk mengusulkan Pak Jokowi sebagai calon ketua umum partai. Nggak ada gitu. Dan yang menarik dari sisi Mbak Puan ini, kenapa kemudian beliau bilang nggak ada, kalaupun ada itu ya nggak akan bisa untuk mengambil alih PDI Perjuangan, karena dari mungkin memang background-nya gitu ya, sebagai anak presiden gitu ya, dia ini sangat menjaga dan sangat hati-hati. Saya ngelihat dari rekam jejak Mbak Puan Maharani, tidak pernah sekalipun dia ini menyerang individu atau menyerang orang dan berhadapan satu lawan satu. Nggak pernah gitu ya. Selalu fokus kepada materi atau permasalahan yang ada gitu. Jadi kalau misalkan ada orang melakukan kesalahan, ya fokusnya kepada kritik permasalahannya, bukan kepada sosok atau orangnya. Dan sejauh ini Mbak Puan ini adalah seorang politisi negarawan yang merangkul semuanya dan bisa berhubungan dengan siapapun. Dengan Kaisang, dengan Gibran gitu ya. Yang itu tidak bisa dilakukan oleh politisi manapun di PDI Perjuangan gitu ya. Mbak Puan bisa ketemu dengan Kaisang, ketemu dengan Gibran, dengan Pak Jokowi gitu ya. Meskipun dengan segala apapun yang sudah terjadi sebelumnya, tetap bisa ditemui dan bisa ngobrol biasa saja itu. Itu mental, itu sikap yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Dengan segala pengkhianatan, dengan segala apa yang sudah dilakukan dan kemudian dia terlihat santai-santai saja gitu ya, menganggap semua ini ya cuma bagian dari politik gitu ya, begitulah politik gitu. Itu kan membuat diri Mbak Puan itu bukan tambah jelek, tapi membuat dia itu benar-benar nggak tersentuh gitu. Dia berada di atas dan kemudian yang di bawah-bawah ini yang mencoba untuk mendongkel atau nyerang dia jadi kayak nggak kerasa gitu. Dan kalaupun ada pengkhianatan atau orang yang tidak sesuai dengan Mbak Puan, seperti misalkan contohnya Erlangga gitu ya. Ada satu cerita yang unik soal Erlangga ini, pengkhianatannya kepada Mbak Puan Maharani, tapi saya kayaknya belum bisa cerita itu. Tapi ada saya dengar cerita itu tahun 2023 gitu ya.
ada satu pengkhianatan dan sikap buruk dari Airlangga kepada Mbak Puan waktu itu, dan kemudian ketika Mbak Puan tahu sikap Airlangga, biasa aja gitu. Nggak pernah kemudian menyerang Airlangga, nggak pernah kemudian menyebut bahwa Airlangga ini begini begitu, dibiarin aja gitu. Karena pada akhirnya ternyata tahun ini Airlangga mendapatkan karmanya gitu ya. Dia mundur dari Ketua Umum Partai Golkar yang sebelumnya sangat sewenang-wenang, sok-sokan dan sebagainya gitu. Nah, tapi sampai di sini mungkin juga banyak orang yang jadi bertanya gitu. Lalu kalau Mbak Puan bisa seperti itu, seharusnya kan Bu Mega bisa lebih baik dari itu. Kenapa Ibu Mega itu kemudian kemarin tuh bicara gitu ya, kemudian sangat tersinggung dengan orang yang ingin mengambil alih PDI Perjuangan ini. Ya, kalau dari sisi saya gitu ya, ini mohon maaf kepada Ibu Mega atau siapapun yang sangat saya hormati gitu ya, dari PDI Perjuangan, senior-senior di PDI Perjuangan. Ya, tapi bagaimanapun harus saya katakan bahwa Ibu Megawati adalah manusia biasa seperti kita semua yang tidak mampu melawan waktu. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Di levelnya, di usia seperti beliau, nggak ada tandingannya. Beliau adalah orang yang sosok luar biasa di levelnya, gitu ya. Tapi kalau mau dibandingkan dengan Ibu Megawati di era Soekarno, di era SBY, gitu ya, saya kok merasa bahwa Ibu Mega di era SBY dan di era Soeharto itu jauh-jauh lebih luar biasa dibandingkan Ibu Mega hari ini. Artinya gitu ya, mungkin karena faktor manusiawi gitu ya, orang-orang yang sudah lanjut usia itu cenderung lebih bebas, lebih merdeka karena dia sudah menjalani hidup lebih lama dibandingkan yang lain gitu ya. Kalau kita lihat orang-orang tua kita, kakek nenek kita itu kan orangnya lepas sekali, nggak peduli gitu ya. Pokoknya lepas, nggak peduli dengan risiko apapun karena dia ngerasa udah selesai gitu ya. Dan itulah nampaknya yang ada kepada Ibu Megawati. Beliau gitu ya, adalah orang yang merdeka, bebas, ceplas-ceplos, dan ya nggak ada yang bisa menghalangi itu. Gitu. Nah, tapi sekali lagi, kalau kita mau bandingkan sebagai sosok Ibu Megawati dibandingkan yang hari ini, Ibu Mega sebagai ketum yang berusia 77 tahun, kalau nggak salah gitu ya, dengan Ibu Mega ketika masih menghadapi pengkhianatan SBY atau menghadapi ulah Soeharto gitu ya, yang sampai kemudian terjadi aksi kuda tuli, itu jauh-jauh lebih luar biasa Ibu Mega di masa-masa itu. Sehingga ya memang manusia itu pada takdirnya butuh regenerasi, butuh butuh pembaharuan gitu. Sehingga ya bagi saya Ibu Mega adalah orang yang tetap luar biasa di levelnya, di usianya gitu ya, yang masih sangat energik, yang masih sangat ingat dengan rekam jejak sejarah dan data-data, pidatonya masih sangat-sangat relevan dengan hari ini. Tapi sekali lagi, di luar itu kadang-kadang memang ada sikap atau keputusan-keputusannya yang sangat-sangat bebas dan merdeka. Tidak seperti Ibu Mega dulu ketika di rezim SBY atau rezim Soeharto yang sangat terkontrol, terukur, dan kemudian betul-betul membuat lawan-lawan politiknya kebingungan. Kalau yang sekarang kan orang jadi lebih mudah menebak sikap politik Ibu Megawati dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi ya kalau ini ada perbedaan antara Mbak Puan dengan Ibu Mega, tapi pada hakikatnya gitu ya, pernyataannya atau tujuannya itu sama, bahwa apapun yang dilakukan oleh orang lain atau pihak-pihak luar itu nggak akan bisa menggeser kursi PDI Perjuangan gitu. Nah, apakah Mbak Puan hari ini dengan sikap, dengan pernyataan-pernyataannya hari ini itu sama seperti Ibu Mega di masa muda dulu ketika masih melawan SBY atau melawan Soeharto? Ya silahkan kalian nilai sendiri. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.